Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva by Sejaraja. Shinfa Siang Sutra Teratai episode 1845. Dharma benar untuk menghadapi era sekarang agar terbebas dari segala bencana yang menyebabkan kemerosotan. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki ikrar yang penuh kewelas asihan. Berkah kebajikan mampu melenyapkan racun. Bila bertemu dengan orang yang menyimpan niat jahat ingin mencelakai, hendaknya mempertahankan perhatian benar agar terhindar dari segala penderitaan. Wabah penyakit jahat, wabah kelaparan, dan lainnya yang memperlemah dan memperburuk kondisi, semuanya adalah bencana dan petaka yang diakibatkan ulah manusia. Hendaknya menggunakan dharma benar untuk menghadapi era sekarang ini, agar terbebas dari segala bencana yang menyebabkan kemerosotan, serta melindungi semua perbendaharaan dharma yang mendalam. Bersungguh hatilah, saat membaca naskah sutra, kita harus menyerapnya ke dalam batin, melihat dengan mata dan menerima dengan batin. Dharma harus diserap ke dalam batin. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki ikrar yang penuh kewelas asihan. Kita harus mempelajarinya. Belajar ajaran Buddha adalah belajar jalan yang ditapaki Buddha. Apa itu jalan Buddha? Jalan Bodhisattva. Setelah melewati jalan Bodhisattva, berarti telah mencapai jalan kebuddhaan. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha datang ke dunia, telah mempersiapkan dengan baik sebelum datang, karena mereka telah menapaki jalan Bodhisattva secara menyeluruh. Ini adalah persiapan sebelum mencapai kebuddhaan, dimulai dari membangkitkan tekad. Kapan mereka membangkitkan tekad? Waktunya tidak terhitung. Waktu yang tak terhitung sebelumnya, mereka membangkitkan niat ini dan mulai bertekad untuk mempraktekkannya. Setiap Buddha juga demikian. Selama waktu panjang membina diri, mereka tidak takut akan kesulitan selama waktu yang panjang. Tidak ada pikiran untuk mundur selama kehidupan ke kehidupan. Selama kehidupan ke kehidupan, memberi tahu kepada semua orang. Mungkin beberapa orang berkata, "Oh, itu di kehidupan sebelumnya." Tidak ada yang tahu tentang kehidupan sebelumnya dan kehidupan ini. Kita tidak tahu tentang kehidupan ini. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Gelap dan samar. Tidak ada yang punya kepastian. Jadi, saya ingin memberitahu kepada semua orang, kita harus memiliki keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala jasa kebajikan. Kita harus yakin. Kemarin, apakah kamu berinteraksi dengan seseorang? Apakah kamu berbicara dengan seseorang kemarin? Apakah kamu berjanji untuk melakukan sesuatu hari ini? Ada. Jika ada, kita tidak boleh melupakannya. Kita harus melakukannya hari ini. Jika tidak, kemarin kita membuat janji dengan seseorang dan membatalkannya hari ini, sering tidak menepati janji, maka tidak ada orang yang akan meminta kamu untuk melakukan apapun. Tidak ada yang akan mempercayai kamu. Sebagai orang yang dapat bekerja sama dengan orang lain, kita akan sangat kesepian dan tidak memiliki jalinan jodoh. Jika kamu tiada jalinan jodoh baik, bisa berkomunikasi dengan siapa? Siapa yang akan mendengarmu?
hanya dengan contoh sederhana begini. Bagaimana kita menjalin jodoh baik dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Katakanlah kemarin, hari ini, dan besok. Hari ini tidak ada yang mencari kamu. Besok kamu akan kesepian. Sama prinsipnya. Inilah mengapa masa sebelum mencapai kebudaan. Selama periode tertentu di awal, kamu harus terus bersumbangsi. Bersumbangsi tanpa pamrih. Ini barulah menyebarluaskan cinta kasih universal dan memperpanjang jalinan cinta kasih. Ini namanya bodhisattva. Bodhisattva dinamakan juga makhluk tercerahkan. Makhluk tercerahkan sudah memahami jelas selama jangka waktu yang lama. Ketika kita bersumbangsi bagi orang lain tanpa merasa bingung. Semua ini adalah jalinan jodoh yang baik. Kita akan terus dituntun oleh jodoh baik. Ketika sebab dan kondisi sudah matang, sebab dan kondisi untuk mencapai kebudaan pun telah lengkap. Di bagian naskah ini disebutkan para Buddha dan Bodhisattva. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki ikrar yang penuh kewelas asihan. Setiap Buddha ataupun Bodhisattva mempunyai 4 ikrar agung. 4 ikrar agung ini disebut ikrar bersama. Ikrarnya para Buddha dan Bodhisattva. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semuanya. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Ini adalah sebuah ikrar yang sama-sama dimiliki oleh para Buddha. Tanpa 4 ikrar agung ini, tidak mungkin bisa mencapai kebudaan. Maka, para makhluk yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kita tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan jalan bodhisattva, ingin agar kita menjalankan ikrar pertama, yaitu bertekad untuk menyelamatkan para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Kita harus masuk ke tengah orang banyak. Di tengah orang banyak, sulit terhindarkan sebagai manusia. Masing-masing orang memiliki tabiat. Orang-orang memiliki tabiat yang berbeda. Untuk bisa bersatu melakukan suatu hal, kita harus bisa sama-sama bekerja demi orang banyak. Misi dan arah kita harus selaras. Namun, setiap orang memiliki tabiatnya masing-masing. Tidaklah mudah untuk bersatu dan harmonis. Namun, kita mesti menjadi bodhisattva. Oleh karena itu, perlu ada pelatihan diri. Dalam melatih diri, hati kita terbuka. Pandangan kamu, saya bisa toleransi. Saya mendengarkan dengan baik, masuk akal. Saya bisa meninggalkan kemelekatan. Saya bisa melepaskan kemelekatan. Saya mengikuti metode yang kamu katakan. Mari kita lakukan bersama. Kalau kita bisa meninggalkan diri sendiri, meninggalkan berarti melepaskan. Melepaskan kemelekatan diri sendiri. Kita mendekati kebenaran untuk memperbaiki diri sendiri. Konghucu berkata demikian.
artinya kita dengan orang yang telah mencapai jalan. Bila itu hal yang benar, mari kita bekerja sama melakukannya. Sang Buddha juga berkata demikian. Konghucu juga berkata demikian. Ini adalah jalan orang suci dan bijak. Jalan yang telah dilewati orang suci dan bijak. Karena dia bisa menjalaninya, kita juga bisa. Dia bisa melakukan hal ini, kita juga bisa. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva memiliki ikrar yang penuh kewelas asihan. Para Buddha dan Bodhisattva bisa membangkitkan ikrar seperti ini. Apakah kita tidak bisa membangkitkan ikrar yang sama? Membangkitkan ikrar. Ikrar apa yang harus dibangkitkan? Memupuk berkah kebajikan, kita harus memupuk berkah kebajikan. Di manakah penderitaan dalam kehidupan manusia? Selain lahir, tua, sakit, dan mati, adalah penderitaan karena berpisah dengan orang yang kita cintai dan bertemu dengan orang yang kita benci. Penderitaan dari 5 agregat yang berkobar-kobar. 5 agregat yang berkobar-kobar adalah penderitaan dalam tubuh dan batin. Selain itu, ada penderitaan lainnya. Ada penderitaan di dunia. Manusia di dunia ini memiliki keserakahan. Keserakahan akan segala hal, seperti pandangan saya, pikiran saya, dan tindakan saya. Pandangan saya yang demikian artinya kesukaan saya, kebiasaan saya. Sulit untuk kita mengubah kebiasaan hidup diri sendiri. Tabiat ini susah untuk dirubah. Saya melakukan perbuatan baik dan mendengarkan dharma. Akan tetapi, jika meminta saya untuk membuang tabiat saya, rasanya sangat sulit. Jika memberi saya materi, saya dapat melakukannya. Akan tetapi, untuk mengubah tabiat saya mungkin sulit. Saya tidak menjamin tabiat diri sendiri sulit diubah. Maka saya menciptakan berkah dan memupuk kebajikan. Padahal kita mengetahui bahwa menciptakan berkah dan memupuk kebajikan mampu melenyapkan racun karena niat pikiran kita. Tabiat itu berinteraksi dengan racun-racun ini. Saat nafsu keserakahan muncul, bukan keserakahan material, melainkan keserakahan untuk mencicipi. Ketika melihat makanan yang tidak kita makan, kita akan menginginkannya. Kalau tidak melihat, kita juga ingin makan. Hanya satu kata, makan. Urusan pangan besar, perihal makan begitu besar. Dulu kita tidak merasakannya. Sejak tahun 2020, jika kita berbicara tentang makanan, sepertinya semua orang tidak banyak berpikir. Namun sekarang, saya menghimbau semua orang untuk bervegetarian. Bervegetarian. Oh, vegetarian. Kita mendengar. Apakah kamu bersedia bervegetarian? Bagi saya, mungkin sulit untuk sepenuhnya bervegetarian. Namun, 1 atau 2 kali makan masih bisa. Akhir-akhir ini saya bertanya, apakah kamu sudah bervegetarian? Ada yang berkata 1 atau 2 kali. Kenapa tidak sepenuhnya bervegetarian? Bukannya tidak mau, namun karena keluarga. Kamu bisa mengajak mereka.
mengajak mereka, "Mari sekeluarga bervegetarian." Ia lalu menjawab, "Itu sangatlah sulit. Saya sendiri bisa, namun tidak mudah untuk meminta keluarga bervegetarian. Tidaklah mudah, ini sulit." Iya, begitu sulit. Jadi, belakangan ini saya terus merasa makan adalah urusan besar. Untuk urusan makan memang sangat susah. Hal yang tampaknya sederhana justru menjadi kesulitan besar di dunia. Kalau semua orang di dunia bisa dengan mudah bervegetarian, semua orang menganggapnya sebagai hal yang sederhana. Bervegetarian adalah hal yang sederhana. Maka dunia akan terbebas dari kekerasan dan peperangan. Ini adalah benih baik. Benih baik dan jodoh baik akan menghasilkan buah balasan yang baik. Semuanya berasal dari satu niat pikiran kita. Satu niat pikiran ini adalah bervegetarian. Bila bersedia bervegetarian, maka secara perlahan-lahan setiap orang akan menyucikan mulut, tubuh, dan batin. Dengan sendirinya, hukum alam akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Siklus kehidupan menjadi alami, dan dunia pun menjadi murni. Kekeruhan saat ini sangat parah, dikarenakan oleh makanan yang kita makan. Mari kita pikirkan tentang hal yang telah kita bahas akhir-akhir ini. Seekor ayam atau babi butuh 4 atau 5 bulan untuk memeliharanya. Berapa banyak makanan yang dibutuhkan untuk 4-5 bulan itu? Kita telah membahas ini sebelumnya. Mari kita bersungguh hati. Butuh banyak sumber daya demi satu hidangan di meja. Makanan yang ada di meja membutuhkan waktu berbulan-bulan. Butuh berapa banyak makanan untuk memelihara mereka? Sebelum mereka disembelih, mereka bernafas dan mengeluarkan kotoran yang mencemari tanah dan udara. Setiap hari, dunia membunuh lebih dari 210 juta hewan. Hewan ini tidak langsung dimakan setelah disembelih. Setelah disembelih, harus direbus dengan air panas untuk mengulitinya. Mereka direbus dengan air sampai mendidih, lalu harus dimasak, digoreng, atau dipanggang, dan lain-lain. Orang-orang menggunakan banyak metode kejam untuk memprosesnya sebelum mereka dihidangkan di meja makan kita. Coba kita pikirkan, hanya demi satu nafsu mulut, berapa banyak polusi yang terjadi selama proses ini? Setelah kita memakannya, 1 hari kemudian kita mengeluarkannya lewat kotoran. Pikirkanlah, bukankah manusia yang membawa banyak sumber pencemaran? Akibatnya kita sekarang mengalami banyak penderitaan. Bencana terus-menerus terjadi. Hukum sebab akibat telah membalas balik ke dunia manusia. Terdapat sangat banyak bencana di dunia. Jadi kita harus dengan kesungguhan hati merenungkan ini, merenungkan bagaimana kita menyelesaikannya. Kita harus bersungguh hati. Para Buddha dan Bodhisattva memiliki kebijaksanaan dari pelatihan diri selama beberapa kehidupan. Yang mereka lakukan adalah melindungi kehidupan.
Mereka melindungi kehidupan dan menyayangi hidup dari segala benda. Dari kehidupan ke kehidupan, mereka melindungi kehidupan di dunia alami ini dan mencintai makhluk hidup. Dalam pelatihan dirinya, mereka hidup dengan sangat sederhana dan mencari cara untuk masuk ke tengah orang banyak menyelamatkan para makhluk. Ini merupakan ikrar dari semua Buddha dan Bodhisattva. Ikrar untuk menyelamatkan para makhluk yang jumlahnya tak terhingga. Mereka melindungi makhluk berjiwa, datang untuk mendidik dunia, sehingga di dunia ini setiap orang melindungi kehidupan dan mencintai benda, dan menyucikan hati. Jadi, kita harus menciptakan karma berkah, melenyapkan kejahatan, dan menciptakan berkah. Jadi, berkah kebajikan mampu melenyapkan racun. Saat ini, tahun 2020, seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Bencana ini telah menjadi krisis global. Dampaknya begitu besar, mempengaruhi ekonomi di seluruh dunia, mengalami kemerosotan. Banyak orang kelaparan, banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Banyak keluarga mengalami kemiskinan dan penderitaan. Situasi ini terus bermunculan. Ini juga merupakan suatu gelombang racun. Jika setiap orang bisa menciptakan berkah, maka racun ini akan dapat dilenyapkan. Ketika menghadapi nafsu kejahatan seperti ini, bencana pandemi ini, maka dibutuhkan orang yang membina berkah dan kebajikan dengan menegakkan pikiran benar agar terbebas dari penderitaan. Kini sesungguhnya adalah saat terbaik untuk mendidik kita. Ini yang disebut pendidikan agung. Baru kita bisa memahami bagaimana cara mencegah bencana ini. Jawabannya adalah dengan mengurangi nafsu keinginan. Kita tidak boleh terus-menerus mengejar kenikmatan lidah dan menciptakan begitu banyak karma buruk. Jika bencana seperti ini terjadi, kita harus segera menciptakan berkah dan karma berkah. Harus berpikir untuk menciptakan karma berkah. Mencari cara untuk menciptakan berkah bagi dunia. Saat ini, 2020, pekerjaan bantuan kemanusiaan telah dimulai. Di Tiongkok terjadi banjir besar. Banjir besar terus terjadi. Sudah lebih dari 20 provinsi di Tiongkok. Dampaknya sangat besar. Jadi kita harus bergerak cepat. Tugas pertama adalah memberi bantuan. Belakangan ini, para relawan Ceci di Tiongkok telah mulai melakukan pekerjaan bantuan. Mulai dari survei lokasi bencana, dengan segera mulai menyalurkan bantuan, hingga menyusun rencana bantuan jangka menengah dan panjang. Di Provinsi Anhui, tim bantuan bencana kita melihat berita. Mereka di Taiwan tidak bisa pergi ke sana. Namun, berita terus berdatangan. Banjir telah mencapai hingga lantai 2. Lantai 2 tersebut, kita dapat melihat air ada di mana-mana dan orang-orang mengayuh sampan. Ada yang menggunakan bak mandi mereka, anak-anak di atas bak mandi itu sebagai alat transportasi. Wanita juga seperti itu, menggunakan bak mandi itu sebagai alat untuk berpindah. Ini adalah dampak yang besar dari bencana ini. 20 atau 30 tahun yang lalu, tahun 1991,
juga pernah ada bencana banjir di Tiongkok bagian timur. Pada saat itu, kita juga pergi ke sana. Tim pertama yang masuk juga melihat ember besar. Ada orang yang duduk di atasnya. Para wanita menggendong anaknya, duduk di atas ember besar, menunggu untuk diselamatkan. Para pria terendam air hingga mencapai dadanya, sambil mendorong ember yang membawa istri dan anaknya. Istri menggendong anaknya dan duduk di atas ember, dan suami mendorong ember tersebut. Ini pernah terjadi di Tiongkok bagian timur 20 atau 30 tahun yang lalu. Bencana ini kurang lebih sama. Dampak kali ini bahkan lebih besar. Ini adalah bencana yang sangat besar. Banjir ditambah lagi dengan pneumonia. Pneumonia yaitu virus COVID-19. Sungguh satu gelombang belum reda, gelombang berikutnya datang lagi. Terutama virus COVID-19 ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi bisa dikatakan bahwa bencana semakin banyak. Kita harus mengingatkan diri sendiri, setiap orang harus menciptakan karma berkah, barulah bisa menghilangkan racun ini. Racun ini berada di dunia. Kita tidak boleh lagi mengkonsumsi barang-barang itu. Karena ini sama seperti menelan racun. Kenikmatan sesaat di lidah. Sesungguhnya dunia ini penuh dengan racun. Nafsu makan semacam ini seperti sedang menciptakan racun, bagaikan kita yang memakan racun itu sendiri. Maka setiap orang harus bervegetarian demi berkah dan kebajikan kita, agar bisa menghapuskan hal-hal seperti ini yang menciptakan racun. Yang dimaksud dengan racun di sini adalah memelihara hewan ternak. Selain sungguh menghabiskan sumber daya, juga mengakibatkan pencemaran, mencemari udara dan tanah, dan mengeraskan bumi. Semua ini adalah sumber bencana di kemudian hari. Kenikmatan saat ini adalah bencana yang menanti di masa depan. Kenikmatan saat ini adalah bencana masa depan. Kenikmatan saat ini berawal dari akibat pengrusakan di masa lalu. Sekarang kita menikmati lagi dan meninggalkan racun untuk masa depan. Oleh karena itu, kita semua harus sadar, bencana sudah di depan mata. Inilah saatnya bagi semua orang untuk sadar dan terbangun, sehingga jika bertemu dengan orang dengan niat jahat yang terus memancing kita, maka bila bertemu dengan orang yang menyimpan niat jahat ingin mencelakai, niat jahat itu akan menyeret kita. Kita harus segera mempertahankan perhatian benar. Kita tidak boleh membuat masyarakat menjerat kita. Kita harus segera mempertahankan perhatian benar. Mempertahankan perhatian benar agar terhindar dari segala penderitaan. Inilah arah kita. Karena kejahatan tersebut dapat menjerumuskan kita ke wabah penyakit jahat, wabah kelaparan, dan lainnya yang memperlemah dan memperburuk kondisi. Bisa memperburuk berkah kita juga turut sirna. Sehingga kita harus terus meningkatkan kewaspadaan. Jika kita terus terlelap dalam kenikmatan, maka wabah kelaparan dan wabah penyakit di masa depan, wabah penyakit sama seperti pandemi saat ini. Lihatlah berapa banyak orang yang karena pandemi ini, berapa banyak orang karena gelombang pandemi ini kehilangan pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan lagi. Bisnis juga memburuk, sehingga tidak bisa ditunda lagi. Semua orang harus segera sadar, jika tidak,
maka wabah penyakit, wabah kelaparan bisa terus-menerus merenggut, menyeret kita. Harap semua orang segera sadar. Semuanya adalah bencana dan petaka yang diakibatkan ulah manusia. Semua bencana dan petaka akibat ulah manusia. Penyakit ini akan terus-menerus berulang, terus terjadi. Saya terus berkata, sulit disampaikan dengan kata-kata. Dan ketika hendak mengatakan, ya harus seperti ini terus-menerus. Inilah hal yang mengkhawatirkan. Semuanya adalah bencana dan petaka yang diakibatkan ulah manusia. Wabah penyakit dan kelaparan yang tak terputus. Hal tersebut seperti sebuah siklus yang terus berulang. Saat ini sangat banyak penduduk di Afrika yang menderita karena tidak ada nasi dan kekurangan makanan. Coba pikirkan, kalau bencana ini terus terjadi, sungguh sangat mengkhawatirkan. Bencana alam dan petaka akibat ulah manusia terus-menerus terjadi. Berkah kita hari ini harus menggunakan hati penuh rasa syukur. Harus sering-sering melakukan pertobatan. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus menegakkan dharma benar. Hendaknya menggunakan dharma benar untuk menghadapi era sekarang ini. Di era dharma benar, agar kita terbebas dari segala bencana yang menyebabkan kemerosotan, dan kita harus melindungi semua perbendaharaan dharma yang mendalam. Kita harus dengan baik-baik melindungi perbendaharaan dharma dengan baik. Di jalan yang benar, prinsip kebenaran harus dimanfaatkan. Prinsip kebenaran yang merupakan nutrisi bagi kebijaksanaan. Prinsip kebenaranlah yang merupakan obat untuk penyakit. Yang terpenting saat ini adalah hendaknya menggunakan dharma benar untuk menghadapi era sekarang ini, agar terbebas dari segala bencana yang menyebabkan kemerosotan, serta melindungi semua perbendaharaan dharma yang mendalam. Saat ini hanya dengan dharma yang sangat mendalam, yang perlu terus-menerus kita pahami bersama. Kelihatannya sangat sepele dan sederhana. Anda ingin menyelamatkan dunia, cukup dengan menjadi vegetarian. Vegetarian begitu sederhana, tetapi di baliknya terkandung prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Hal sederhana seperti itu saja banyak orang yang belum mampu melakukannya. Coba renungkan, bagaimana cara menyembuhkan wabah ganas ini? Inilah yang seharusnya kita khawatirkan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bersungguh hati. Lihatlah ke masa lalu, bagaimana para bodhisattva menjalani praktek pembinaan diri. Dalam proses pembinaan diri, banyak pengendalian terhadap nafsu. Nafsu tersebut harus dikendalikan. Bukan hanya mengendalikan nafsu, tetapi juga harus bersumbangsih tanpa pamrih. Terus-menerus bersumbangsih. Semua orang di luar tubuhnya, bahkan cinta kasih yang paling tulus dari hati, semuanya harus disumbangkan. Menyumbang bukan berarti memberikan kepada seseorang, tetapi adalah untuk melepaskan, agar tak lagi menciptakan nafsu keserakahan. Segala barang di luar tubuh bisa disumbangsikan. Bersumbangsih tanpa mengharapkan balasan. Bersumbangsih demi mereka yang menderita. Melepaskan segalanya hingga tidak memiliki apapun, hanya tubuh yang tersisa. Tubuh memiliki kekuatan mengeluarkan tenaga untuk bertindak. Setelah mengeluarkan tenaga, tubuh tetap ada, dan kita masih bisa menggunakan tubuh ini untuk memberikan persembahan. Inilah yang sedang kita bahas. Naskah sutra ini bersumbangsih dengan semua yang dimiliki,
karena hidup ini pada dasarnya adalah penderitaan. Daripada menghabiskan hidup dalam penderitaan yang tak bermakna seperti itu, lebih baik mencurahkan tenaga untuk sesuatu yang bermakna. Berusaha keras dan bersumbangsi lebih baik daripada derita karena sakit, kerisauan, kegelapan batin, dan menciptakan karma buruk. Jika kita menjalani pembinaan diri seperti ini, semua ini akan terasa sangat sulit. Kerisauan, kegelapan batin, sakit, penderitaan, semua penderitaan ini benar-benar seperti sebuah penderitaan berkepanjangan yang menyeret dan menciptakan karma. Jika kita mau introspeksi, saya rela bersusah payah. Saya bersedia bersumbangsi dan berusaha. Saya masih ada tubuh ini. Saya bisa mengabdi. Dan saya akan melakukannya dengan jelas dan penuh kesadaran. Memasuki perbendaharaan Dharma dari Buddha, saya ingin mencari jalan, memahami Dharma Buddha dan prinsip kebenaran, menggunakan hati dengan jernih, mengerahkan tenaga untuk bersumbangsi, daripada membabi buta dalam kegelapan batin. Menggunakan tenaga untuk menciptakan karma buruk dibandingkan dengan bersumbangsi bagi Dharma dengan jelas. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita mesti sangat bersungguh hati. Naskah sutra ini membahas tentang Bodhisattva Sarva Sattva Priya Darsana yang sekarang adalah Bodhisattva Vaisajaraja yang ada di hadapan Buddha Sakya saat ini. Sudah melalui pembinaan diri pada masa lampau, yaitu pada era Bodhisattva Sarva Sattva Priya Darsana. Inilah prosesnya, Sarva Sattva Priya Darsana di masa lalu yang sangat jauh, melalui proses selama karpa tak terhingga. Bodhisattva Vaisajaraja yang ada di hadapan Buddha Sakya saat ini sedang mengisahkan masa lampaunya. Naskah sutra sebelumnya menyampaikan bahwa ini mengungguli pemberian berupa negeri, kota, istri, anak, maupun tanah di dalam 3.000 maharibu dunia, beserta gunung, hutan, sungai, telada, dan segala benda berharga sebagai persembahan. Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Persembahan yang dibahas sebelumnya, persembahan dengan tubuh, lebih baik daripada benda-benda di luar tubuh dan yang kita sukai. Memberikan benda-benda di luar tubuh dan yang kita sukai, menyumbangkan semuanya sekalipun masih belum cukup. Sebaliknya, mempersembahkan dengan memberikan tubuh kita akan mendatangkan jasa kebajikan yang lebih besar daripada benda-benda tersebut. Jadi, setelah ini, naskah sutra berikutnya menyebutkan, sekiranya juga terdapat seseorang yang menggunakan 7 mustika untuk memenuhi 3.000 maharibu dunia sebagai persembahan kepada Buddha, Bodhisattva Agung, Pratekya Buddha, dan Arhat. Bab 23 Aktivitas Lampau Bodhisattva Vaisajaraja. Sekiranya juga terdapat seseorang yang menggunakan 7 mustika untuk memenuhi 3.000 maharibu dunia sebagai persembahan kepada Buddha. Seandainya ada orang yang memberi persembahan pada Buddha berupa 7 mustika yang memenuhi 3.000 dunia. Misalkan ada orang yang menggunakan 7 mustika begitu banyak untuk memenuhi 3.000 maharibu dunia sebagai persembahan kepada Buddha. Memberikan persembahan kepada Buddha dalam jumlah besar. Seandainya ada orang yang memberi persembahan pada Buddha berupa 7 mustika yang memenuhi
3.000 dunia untuk memberikan persembahan kepada Buddha. 7 mustika yang memenuhi 3.000 dunia sebagai persembahan bagi 4 makhluk suci, Buddha, Bodhisattva, Pratyeka Buddha, dan Arhat, tetap tidak mampu membandingi penegakan sebaik syair dari sutra ini. Itu bagaikan membandingkan harta dengan dharma. 7 mustika yang memenuhi 3.000 dunia untuk mempersembahkan kepada 4 makhluk suci. Ada 4 jenis makhluk suci. Apakah 4 jenis makhluk suci itu? Yang pertama adalah Buddha, yang kedua adalah Bodhisattva, yang ketiga adalah Pratyeka Buddha, dan yang keempat adalah Arhat. Mereka adalah praktisi yang menjadi makhluk suci. Tentu saja, Buddha berada di tingkat tertinggi. Jika kita dapat memberikan persembahan kepada makhluk suci seperti Bodhisattva, secara umum jasa kebajikannya sangat besar. Tetapi itu tetap tidak mampu membandingi penegakan sebaik syair dari sutra ini. Ini membandingkan satu syair sutra dengan kekayaan materi. Ini melambangkan menegakkan dharma dan memiliki dharma. Kita telah memperoleh begitu banyak dharma yang lebih penting daripada memiliki banyak uang. Itu lebih penting daripada kekayaan materi, negara atau kota. Dharma lebih penting daripada apapun. Maka itu disebutkan dharma adalah guru suci yang mampu menumbuhkan, memberi gizi, mendukung pencapaian, dan menjayakan. Orang-orang yang membangkitkan tekad untuk menerima dan menegakkan sutra ini tumbuh bersama dharma sesuai ajaran dharma, membina diri sebagai asupan gizi, memungkinkan mereka untuk mencapai buah paling akhir sebagai pencapaian. Mampu merespon pada segala kapasitas sebagai menjayakan. Meski keempatnya adalah berbeda, mereka menjadikan dharma sebagai air, laksana orang tua yang pasti melindungi anak dengan 4 cara ini. Dharma adalah guru. Dari dharma kita bisa memperoleh sumber daya yang tak terbatas. Kita mencarinya sama seperti mengambil air dari sumur. Kita sering berkata, kita ingin bersumbangsi. Ini sama seperti kita sedang menggali sumur. Bagaimana kita mengambil air dari sumur? 1 ember air tidak mempengaruhi air di sumur. Bahkan kita mengambil air 1 truk penuh, air sumur itu tetap tidak lenyap. Terus-menerus mengalir airnya. Ini seperti kekuatan tekad kita. Betapapun besarnya tekad kita, jika kita membangkitkan tekad dengan benar dan melakukannya dengan benar, itu adalah sumber yang tak terbatas. Ketika kita mencari dharma, dharma tidak akan pernah berkurang. Jadi, jika dharma adalah kekayaan, maka kekayaan dharma tidak akan pernah habis terpakai. Asalkan kita bersedia bersumbangsi, ini akan terus bertumbuh tanpa henti. Ini sama seperti seorang guru suci yang sangat bijaksana. Buddha juga adalah guru suci. Bodhisattva juga adalah guru suci. Para pratyeka Buddha dan Arhat semuanya memahami dharma. Kita tidak akan pernah habis mencari dharma dari tempat mereka, apalagi para Buddha dan Bodhisattva. Jadi mereka dapat membantu menumbuhkan, memberi gizi, dan mendukung pencapaian dharma, serta patut berbangga atas kejayaan dharma. Inilah yang membuat kita harus benar-benar membangkitkan tekad. Nilai ini lebih besar daripada mustika yang memenuhi 3.000 maharibu dunia. Jadi orang-orang yang membangkitkan tekad untuk menerima dan menegakkan sutra ini, jika bisa menegakkan sutra ini adalah sutra teratai, tumbuh bersama dharma. Dharma ini tidak terputus dan terus bertumbuh.
dengan mendapatkan satu dharma muncul menjadi tak terhingga. Jadi kita sering berkata, dari satu muncul tak terhingga, sama seperti mendapatkan satu butir benih. Asalkan kita bersungguh hati menaburnya ke dalam tanah dan memupuknya, setiap tahun pohon-pohon besar ini menumbuhkan benih yang tak terhitung jumlahnya. Makanya disebut dari satu muncul tak terhingga. Sebatang pohon tumbuh dapat bertahan selama beberapa ribu tahun, bagaikan pohon yang kita lihat di luar jendela. Oh, saya ingat pada waktu itu, beberapa puluh tahun lalu, saat kita menanam pohon itu. Sudah lebih dari 100 tahun, kita memindahkannya ke sini dan menanamnya. Sekarang dihitung-hitung, pohon itu telah berumur lebih dari 200 tahun. Pohon dengan umur lebih dari 200 tahun ini, di dalamnya adalah kosong. Akan tetapi, pohon ini masih sangat rindang. Hanya dengan duduk di dekat jendela, dari dalam rumah memandang keluar lewat jendela, melihat pohon itu, usia pohon itu telah begitu tua. Ada pohon yang berusia ribuan tahun, dalam jangka waktu yang lama berada di dalam hukum alam. Dharmanya tak berkesudahan. Jadi kita membangkitkan tekad untuk menerima dan menegakkan sutra ini. Tumbuh bersama Dharma, tumbuh dan berkembang tanpa henti. Sesuai ajaran Dharma, membina diri sebagai asupan gizi. Jika kita bisa mengikuti ajaran Dharma ini dengan sungguh-sungguh membina diri sesuai ajaran Dharma, setiap hari sebelum kita berbicara, harus bersungguh hati, Dharma harus meresap ke dalam batin dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya adalah seperti ini. Memungkinkan mereka untuk mencapai buah paling akhir sebagai pencapaian. Jika kita bisa dengan ajaran Dharma ini, tiada henti-hentinya membina diri dari kehidupan ke kehidupan. Jika kita sepenuhnya melenyapkan kejahatan, tanpa henti menerima dan menegakkan Dharma bajik, hingga saat itu kita bisa mencapai buah paling akhir. Ini disebut pencapaian. Pohon ini telah tumbuh besar, mampu merespon pada segala kapasitas sebagai menjayakan. Pohon ini telah tumbuh besar, telah tumbuh dan berkembang tanpa henti. Meski keempatnya adalah berbeda, meskipun empat makhluk suci berbeda, mereka menjadikan Dharma sebagai air. Dharma mereka bagaikan air, itu adalah Buddha, Bodhisattva, Pratyeka Buddha, dan Arhat. Dharmanya diumpamakan seperti air. Air ini mampu melembabkan jiwa kebijaksanaan kita. Laksana orang tua yang pasti melindungi anak dengan 4 cara ini. Orang tua harus seperti air kebijaksanaan, diberikan kepada anak-anaknya. Di dunia ini, tanpa air, apapun tidak akan tercapai. Oleh karena itu, dengan adanya air, segala sesuatu di dunia baru bisa terwujud. Jika kering, bila sesuatu kering, bahkan jika ingin sesuatu tumbuh dan berkembang tanpa henti, jika kering, maka tidak akan bisa tumbuh lagi. Sayuran membutuhkan air. Sayuran itu akan ada benih sayur lagi. Jika sayuran itu sudah kering, selamanya menjadi sayuran kering. Singkat kata, ini adalah Dharma yang harus kita jaga dan tegakkan. Bodhisattva Agung, Pratyeka Buddha, dan Arhat. Pratyeka Buddha adalah Buddha yang tercerahkan melalui perenungan mendalam terhadap 2 sebab musabab. Arhat di sini artinya tiada kelahiran lagi
adalah tingkat kesucian keempat, Arhat Phala. Pratekya Buddha. Pratekya Buddha terhubung dengan dunia, mengamati 4 musim yaitu semi, panas, gugur, dan dingin. Dulu, musim semi adalah musim semi. Musim panas adalah musim panas. Perbedaan 4 musim jelas terlihat. Sekarang, 4 musim sudah tidak jelas lagi. Iklim juga berubah. Dulu, 4 musim jelas sekali. Jadi, Pratekya Buddha terhubung dengan perubahan 4 musim ini untuk menyadari prinsip kebenaran di dunia dan prinsip kebenaran dari Dharma Buddha. Dari pergantian 4 musim ini dapat dipahami tentang ketidakkekalan. Prinsip kebenaran ini dapat dipahami melalui dunia ini. Arhat artinya tiada kelahiran lagi. Mereka telah terbebas dari tumimba lahir. Mereka telah memahami tentang ketidakkekalan di dunia. Mereka tidak lagi menciptakan bencana dan petaka, dan tidak lagi masuk ke tengah orang banyak. Tidak terjerat lagi oleh kekuatan karma. Jadi mereka telah memutuskan siklus kelahiran dan kematian. Artinya, tiada kelahiran lagi, telah terputus. Kelahiran dan kematian yang berulang-ulang tidak perlu lagi, telah terputus. Tingkat kesucian keempat. Mereka telah mencapai tingkat kesucian keempat. Tingkat kesucian keempat disebut Arhat tingkat kesucian keempat. Mereka telah memutuskan segala nafsu keinginan. Mereka tidak lagi kembali ke alam manusia mengalami penderitaan yang tidak dapat ditentukan diri sendiri. Inilah proses dari pelatihan diri. Demikianlah, waktu demikian berlalu. Waktu yang lama adalah miliaran kalpa, dan bila disingkatkan, ucapan yang disampaikan dari kemarin sampai hari ini, kita bisa menghubungkannya satu sama lain. Terhubung dengan naskah Sutra Bodhisattva Naksatra Raja Sankusumi Tabhina. Memohon kepada Buddha untuk membabarkan kehidupan dari Bodhisattva Vaisejaraja. Buddha pun membabarkan tentang masa lampau Bodhisattva Sarvasatva Priyadarsana. Kehidupan dari masa lampaunya. Semua ini kembali lagi kepada Bodhisattva Vaisejaraja yang sekarang. Singkat kata, kita semua harus bersungguh hati memahami makna dari sutra ini. Bukan hanya bercerita saja. Bukan bercerita, tetapi membahas tentang keabadian, tentang hukum sebab akibat, tentang kebenaran sejati yang terkandung di dalamnya. Jadi, mari kita semua hendaknya bersungguh hati dalam memahaminya. Maka itu saya sering berkata, mari kita lebih bersungguh hati.